Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MTPK. Saya di sini akan menjelaskan tentang VLAN trunking protokol. Ini ada pertanyaan saya. Yang pertama itu apa itu PTP, lalu persiapan topologi PTP, lalu konfigurasi PTP, pengujian PTP, problem revision number, lalu ada solving revision number, lalu soal latihan PTP, lalu bahas soal konfigurasi PTP, VLAN dan trunk, lalu bahas soal inter VLAN routing, lalu ada bahas soal DHCP server. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu PTP. PTP adalah singkatan dari VLAN Trunking Protocol. Sebagai contoh di sini misalnya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 switch. Nah, masing-masing switch tersebut itu membutuhkan 200 VLAN di setiap masing-masing bit tersebut. Namun kalau kita konfigurasi satu persatu untuk switchnya itu akan memakan waktu yang banyak. Jadi di sini VLAN trunking protokol itu dibutuhkan yaitu dengan cara hanya menggunakan satu switch dan yang lainnya itu mengikuti ya teman-teman. Jadi 9 switch, maaf, satu switch dikonfigurasi 209 dan yang lainnya itu terhubung sebagai server jadi otomatis. Jadi di PTP itu ada dua macam, yaitu ada yang menjadi server dan ada yang menjadi client. Nah, lalu di sini yang akan digunakan itu ialah lalu untuk men-settingnya itu ialah kita hanya membutuhkan satu perangkat switch yang akan dijadikan sebagai server. Lalu untuk perangkat yang lainnya ini bisa kita gunakan sebagai klien. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasikan satu persatu setiap switch. Yang di sini kita hanya membutuhkan satu perangkat switch untuk dijadikan server dan yang lainnya itu mengikuti. Jadi kurang lebih seperti itu pengertian dari VLAN Trunking Protocol atau VTP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan topologi VTP. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan topologi VTP, termasuk ke siswanya. Setelah itu kita coba hapus dulu. Untuk topologi yang sudah kita gunakan, kita delete. Oke, di sini misalnya saya ingin menambahkan perangkat switch 1, 2, 3, 4, 5 perangkat switch. Jadi kita hubungkan ini dan sini. Nah, jadi untuk topologinya itu kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi VTP-nya. Oke, di sini misalnya saya akan menamaikan dulu sebuah perangkat di sini itu hanya switch, switch. Saya di sini menjadi perangkat server. Lalu untuk yang switch 1 itu klien. Lalu di sini juga klien. Lalu untuk ini itu transparent.
Lalu yang terakhir juga kita jadikan server saja, server. Oke, setelah itu pertama kita harus mode terangin dulu ya semua switchnya itu. Kita masuk ke switch 0, lalu CLI, lalu masuk ke mode privilege, lalu masuk ke interface FA yang switch itu masuk ke FA 01. Kita coba masuk, lalu interface FA 01, lalu kita interface mode terang. Oh, maaf, kesalahan. Kita terlebih dahulu masuk ke interface langsung saja interface slash maaf kesalahan satu, lalu interface mode terang. Oke, maaf kesalahan, kita coba masuk lagi, langsung isi interface slash f0 slash 1, enter. Oke, lalu selanjutnya kita masukkan perintah switchport mode terang, enter. Oke, kita langsung lanjut ke selanjutnya, jadi lalu nomor. Oke, lalu interface range A0 C1 sampai 2, enter. Setelah itu kita masukkan perintah switchport mode terang. Oke, setelah itu kita coba masuk ke client selanjutnya, CLI, lalu mode. Lalu kita masuk interface range A0 slash 1 sampai 2, lalu enter. Setelah itu dilakukan minta switchport mode terang. Oke, maaf, switchport mode terang, enter. Oke, setelah itu kita coba sekali lagi mode terang. Oke, kita coba untuk yang transparan, kita bisa nyari, lalu kita masuk ke switchport. Maaf, kita masuk dulu ke mode privilege, lalu global configuration, lalu interface 0/1 sampai maaf, ada kesalahan, interface range FA 0/1 sampai 2, enter. Setelah itu kita coba tunggu, masukkan perintah switchport mode terang, kita enter. Oke, selanjutnya
yang terakhir CLI, lalu masukkan mode enable connected, lalu kita masukkan ke interface range berapa 1 sampai 2, lalu export mode. Oke, di sini sudah mode trunk otomatis. Selanjutnya coba dulu, selanjutnya kita akan konfigurasikan setiap switch tersebut. Kita masuk ke mode switch tersebut, lalu kita CLI, kita exit dulu. Setelah itu kita masukkan perintah PTP mode server. Untuk yang di sini itu server, jadi PTP mode server. Oke, mohon maaf ada kesalahan, kita coba exit dulu. PTP mode server. Oke, kita tutup dulu. PTP mode server. Mohon maaf ada sedikit kesalahan, saya kurang fokus. Kita masukkan perintah PTP mode server untuk yang switch pertama, enter. Setelah itu kita masukkan perintah PTP domain. Domainnya itu ialah sekolahan.id.com. Setelah itu kita enter. Oke, setelah itu sudah. Kita coba konfigurasi di switch yang lainnya. Kita masuk ke yang client, lalu coba exit dulu, lalu masukkan PTP mode client, itu lalu PTP domain, kesamakannya harus sama, yaitu sekolahan.id.com. sekolahan.id.com. Oke, kalau enter, setelah itu kita ke switch yang selanjutnya, yang client. Coba exit. Oke, PTP mode client. Oke, lalu di domain sekolahan.id.com. Enter. Oke. Sekarang kita yang switch yang transparan. Kita exit, lalu masukkan perintah PTP mode transparan. Lalu enter. Setelah itu PTP domain sekolahan.id.com. Enter. Oke. Yang terakhir adalah yang switch level terakhir. Oke, exit, lalu PTP mode server, enter, lalu PTP domain sekolahan.id.com. Oke, sini saya sudah mengkonfigurasikan setiap switch di Cisco. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pengujian PTP. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian PTP.
Oke, di sini pertama kita lihat dulu apakah IP-nya itu sudah dikonversi ataupun default. Kita coba show IP interface. Enter. Oke, masuk ke mode global configuration. Show interface with. Oke, maaf kesalahan. So, interface one. Oh, mohon maaf ada sedikit kesalahan. Di sini saya melakukan kesalahan, mohon maaf. Masukkan perintahnya yaitu show plan grid. Enter. Di sini belum ada yang dikonfigurasikan. Coba cek di switch. Show plan grid. Oke, di sini masih default. Lalu di client. Plan grid. Oke, masih default juga. Transparent. Plan grid. Masih default. Dan yang terakhir yang server kita coba lihat. So, plan grid. Oke, sudah full. Di sini saya akan mencoba mengkonfigurasikan VLAN menggunakan satu perangkat itu server. Kita coba masuk. Oke, kita masukkan misalnya VLAN gua. Oke, kita masuk dulu ke mode global configuration. Lalu kita nyalakan VLAN gua. Lalu name, lalu exit, lalu VLAN 3. Name B. Oke, kita exit. Itu show VLAN grid. Oke, di sini untuk VLAN 3, maaf, VLAN 2 dan 3 dengan nama A dan B sudah ada atau aktif. Kita coba lihat di switch yang client. So, VLAN grid. Nah, di sini untuk VLAN 2 dan 3 sudah ada. Lalu yang client di sini lagi. So, VLAN grid. Oke, di sini ada. Lalu yang transparan. Nah, untuk yang transparan itu yaitu berasal sendiri, jadi harus dikonfigurasi sendiri, jadi tidak mengikuti server. Tapi kita coba lihat dulu. So, yang grid. Nah, di sini masih default karena yang transparan itu tidak bisa mengikuti konfigurasi yang ada di server. Kita coba lihat sekali lagi yang di server. So, yang grid. Oke, di sini sudah ada. Oke, saya sekarang sudah di switch 4 yaitu dan juga server. Di sini kita coba untuk menghapus salah satu VLAN-nya, misalnya no VLAN 3. Enter. Oke, mohon maaf kesalahan. Kita masuk dulu ke mode global configuration. Tunggu.
0 dan 3, lalu enter. Oke, do no dan breathe. Nah, di sini untuk yang pilihan 3 itu sudah tidak ada. Kita coba lihat di switch yang client dan breathe. Oke, di sini untuk pilihan 3 sudah tidak ada. Harus switch yang lainnya. Oke, lagi. Dan breathe. Oke, di sini pilihan 3-nya masih ada. Harusnya tidak ada itu. Kita coba lihat yang di server. Server yang satu. Do slow dan breathe. Oke, di sini juga masih ada. Harusnya di server dan kalian yang ini tuh sudah tidak ada. Namun sepertinya itu bug. Karena di server yang sebelah kiri dan kalian yang ini sudah tidak ada. Sudah mengikuti server. Namun yang kalian sebelah kiri dan server sebelah kiri tidak mengikuti. Dan kita coba saja untuk menghapus semua pilihannya. Kita coba. No. Plan 2. Enter. Lalu no. Plan 3. Oke, kita exit. Langsung saja. Do slow dan breathe. Oke, di sini sudah menjadi default. Kita coba lihat bukanya dulu. Slow dan breathe. Oke, di sini sudah default. Lalu yang klien slow dan breathe. Oke, sudah default juga. Lalu yang terakhir yang server. Oke, semua sudah default kembali. Jadi mungkin sepertinya ada sedikit bug di sistemnya. Namun untuk pengetesan pengujian dari PTP itu kita sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problem revision number. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu problem revision number. Jadi contohnya itu misalnya di sini terdapat sekelompok switch atau perangkat switch di gedung 1. Lalu ingin menambahkan switch baru, namun karena itu switch yang baru itu adalah bekas dari gedung yang lain. Jadi di sini itu switchnya itu bekas dari gedung yang sebelumnya dan konfigurasinya itu lebih banyak. Kalau ini dihubungkan ke switch yang lama itu bisa merusak konfigurasi yang sudah dikonfigurasikan. Di sini misalnya saya lihat dulu di server. So, oke, di sini isi default ya. Lalu execute status. Oke, di sini untuk konfigurasi visionnya itu masih 6. Jadi untuk yang di switch 65 atau yang baru ini, yang mau ditambahkan ini, vision nomornya itu harus lebih banyak, minimal 7. Jadi misalnya di sini lebih banyak dan otomatis nanti si switch yang telah dikonfigurasikan ini akan mengikuti switch yang baru ini dikarenakan vision nomornya lebih besar. Misalnya di sini saya akan coba mengkonfigurasikan saja.
serverkan dulu FTP di server, lalu FTP domain id.com, lalu FTP password 123. Oke, setelah itu kita coba lihat do show FTP status. Oke, ini masih nol depannya. Lalu untuk FTP domain name-nya sudah sekolahan.id.com masih sesuai. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengubah konfigurasi revisinya menjadi gede besar minimal 7. Saya di sini akan menambahkan saja dengan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6, lalu dan 7, dan yang terakhir adalah dan 8. Oke, setelah itu kita coba exit do show FTP status. Oke, di sini konfigurasi revisionnya itu sudah lebih besar, ya sudah 7. Kita coba lihat dulu di switch apakah di sini masih lama. Coba terusnya ini tuh 6. Ada show FTP status. Oke, di sini revisionnya 6. Sekarang kita coba hubungkan dari switch 5 ke switch 4. Oke, kita coba terangin dulu. Jadi sepertinya sudah terangin sendiri, namun saya kurang yakin. Saya akan mencoba sekali lagi secara manual. Interface manual /2 report mode terang. Oke, enter. Sekarang di switch yang sebelahnya lagi. Ini sepertinya sudah, namun saya akan mencoba sekali lagi secara manual. Tuh, import mode terang. Oke, sekarang kita coba. Sebelum itu kita coba lihat dulu exit do show FTP status. Oke, di sini itu konfigurasi revisionnya 7. Kita coba lihat di sebelahnya lagi, misalnya server di sini. Do show FTP status. Oke, di sini masih 6 revisionnya. Sepertinya ini bug. Kita coba lihat di switch yang lainnya. Coba do show FTP status. Kita coba lihat lagi sebentar. FTP status. Artinya ini bug karena kan saya sudah mengkonfigurasikan secara baik dan benar. Coba lihat di sini do show FTP status. Oke, di sini sudah 7. Lalu do show dan brief. Oke, di sini sudah terdapat. Lalu kita coba lihat sekali lagi do show interface terang.
enter. Oke, di sini F101 sudah terang. Coba lihat di sini. Sini masih 5. Coba lihat sekali lagi. Ini soal interface. Maaf, dulu soal titik status. Oke, C6. Dulu soal yang div. Masih default. Dulu soal interface terang. Oke, sini sudah terang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita coba lihat di switch ini yang transparan. Ini so tapi status enter masih no. Oh iya, di sini mah tidak bisa diubah. Kita coba lihat saja yang terakhirnya. So interface terang. Oke, di sini sudah terang. Lalu yang di client interface terang. So TP status. Oke, setuju. Masih default. So interface terang. Oke, di sini sudah terang. Artinya ini bagus, karena konfigurasinya sudah benar. Namun seharusnya itu kalau menggunakan switch yang baru itu konfigurasinya itu mengikuti yang di server atau di switch yang gedung 1. Mungkin sekian tentang pengertian dari problem revision number. Mungkin ada bang sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solving revision number. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solving revision number. Namun di sini sepertinya terdapat bug dari Airbus. Setelah saya baca ke sini untuk terang itu sudah mode on, tidak auto. Kita coba lihat di klien. Sini sudah betul. Kita klien lagi. Sudah on lampunya. Sudah transparan. Sudah on. Di server. Sudah on. Di switch. Sudah juga sudah on. Dan entah kenapa walaupun saya sudah betul melakukan konfigurasi, tapi di sini tidak mau berubah. Jadi untuk yang problem revision namanya itu tidak bisa terjadi dikarenakan bug atau sebagainya. Saya sudah mencoba beberapa kali konfigurasikan secara dari awal dan masih tetap saja begitu. Sepertinya ini bug. Mungkin saya akan melewatkan langsung ke soal latihan VTP. Dikarenakan yang untuk solving revision number itu hanya mengubah yang awalnya berubah jadi menggunakan switch yang baru berubah jadi ke settingan atau konfigurasi switch yang ada di gedung 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal latihan VTP. Oke, di sini saya akan mencoba membuat soal latihan VTP. Langsung ke di sini saya akan coba menghapus dulu. Lalu misalnya di sini saya menambahkan satu perangkat router di sini. Lalu misalnya angka switch 1, 2, 3. Lalu
isi cuma di sini, di sini, setelah itu nah mungkin seperti ini. Lalu saya akan menghubungkan dulu dari router ke switch. Maaf, di sini harusnya ada switch lagi. Lalu kita hubungkan dari router ke switch, switch lagi, dari switch ke switch lagi, lalu dari switch ke PC. Oke. Kalau switch 9 ke 10 di sebelah 13, lalu dari 10 ke 14, 11, 12, 18 dan 19. Oke, di sini misalnya kita turunin saja. Misalnya untuk yang di sebelah ini tuh misalnya mana yang pelan 10, ini pelan 20, ini pelan 30, 40, 50. Ini pelan 10, 20, 30. Lalu maaf ada yang ketinggalan, kita tertinggal isinya. Sini dan di sini. Lalu kita hubungkan. Oke. Setelah itu kita coba kurang lagi. Sini yang 40, ini pelan 50, ini pelan 60, pelan 70. Oke. Sini agak lebih mudah, saya akan mengkasihkan tanda teksnya dulu. Di sini tuh pelan. Oke. Ini pelan 20. Ini pelan 30. Di sini pelan 10. 10, pelan 20, pelan 30. Ini pelan 40, lalu pelan 50. Ini pelan 60. Ini pelan 30. Terus sebelah sini itu pelan yang pelan 40. Lalu pelan 40. Oke, setelah itu
kita tambahkan IP address, misalnya di sini untuk yang 10 itu addressnya itu 10.10.10.0/24. So yang 20 itu 10.70.0/24. So untuk yang pilihan 30 itu 30.30.0/24. Oke, untuk yang 40 itu 40.0/24. Oke, lalu yang 50 itu 50.0/24. Lalu ada yang 60 itu 60.60.0/24. Oke, yang terakhir adalah 70 itu 70.70.70.0/24. Oke, jadi seperti ini penamaan untuk setiap pilihannya. Jadi mungkin selanjutnya saya akan membahas tentang masalah konfigurasi PTP, pilihan, dan terang. Saya di sini akan menjelaskan tentang konfigurasi PTP, pilihan, dan ranking atau terang. Kita masuk ke sistemnya. Pertama, di sini saya akan memilih salah satu switch yang akan dijadikan server. Karena di sini switch yang di atas kita jadikan sebagai server. Masuk kita TCP, lalu kita pilih ke mode VPH, lalu global configuration. Setelah itu kita masukkan perintah PTP mode server. Oke, setelah itu PTP domain itu sekolahan.id. Oke, setelah itu PTP password 123. Setelah itu setelah kita kasih password, oke, kita coba membuat pilihan tersebut. Coba pilihan 10. Oke, di sini saya tidak mengasih nama karena biar lebih mudah dan lebih cepat. Lalu pilihan 20, pilihan 30, lalu pilihan 40, lalu pilihan 50, lalu pilihan 60, dan pilihan 70. Oke, setelah kita tambahkan si pilihan tersebut, kita coba akan mengonfigurasikan di switch yang lainnya menjadi sebuah switch client. Kita cari, oke, ini mode global configuration, lalu PTP mode client, lalu PTP domain sekolahan.id. Oke, setelah itu PTP password 123. Oke, setelah itu kita coba di switch yang lain. Oke, setelah itu menambah connector, lalu PTP mode client, PTP domain sekolahan.id. Setelah itu PTP password 123. Oke, enter. Oke, setelah itu ke switch yang terakhir.
setelah itu number, oke, lalu HTTP mode kalian HTTP domain sekolahan.id, HTTP password 123. Oke, setelah itu kita coba terangin dulu di setiap kakaknya itu. Kita coba di server terlebih dahulu. Kita masuk ke exit dan interface range, dan di sini interface yang terhubung itu ialah 0/1 sampai 4. Oke, enter. Setelah itu exit. Setelah sini lalu ke positioning selanjutnya, masuk interface 0/1. Setelah itu interface mode terang. Oke, mohon maaf ada kesalahan. Interface mode terang. Coba exit dulu sekali. Lalu interface sini yang terhubung itu 12 itu F1 1. Lalu mohon maaf tadi kesalahan. Report mode terang. Oke, setelah itu coba switch yang selanjutnya. Interface F0/1 terus report mode terang. Oke, enter. Oke, lalu ke switch yang selanjutnya. Masuk interface F0/1 report mode terang. Oke, nah lalu selanjutnya setelah ini saya akan mempraktekkan cara memasukkan setiap interface yang ada ke perangkat switch. Oke, di sini saya akan masukkan setiap VLAN tersebut ke setiap VLAN yang ada di switch. Sebelum itu kita coba lihat di sini. Kita masuk dulu, lalu kita coba exit, lalu show interface LAN. Maaf, visual interface LAN brief. Oke, di sini untuk tingkat 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sudah terdaftar atau ada. Sekarang kita coba konfigurasikan setiap perangkat switch tersebut. Sini bisa lihat 10 itu F0/3 dan F0/2. Oke, kita coba masuk ke sini. Interface range 0/2 sampai 3. Setelah itu switch port mode access, lalu switch port akses LAN 10. Oke, kita exit. Kita lihat lagi untuk yang posisi 2 ini terhubung ke F0, 4, dan ini F0/5. Oke, interface range F0/4 sampai 5. Oke, coba lagi secara dulu. Ini hasil F0/5.
lalu switchboard mode akses, lalu switchboard mode akses bulan 20. Oke, setelah itu kita exit, lalu kita coba lihat untuk yang di VLAN revisi 4, kita lihat dia masuk ke interface FA06. Lalu untuk yang visi 5 itu masuk ke FA07, FA06, FA07. Interface FA0/6 sampai 7. Oke, enter, lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses bulan 30. Oke, setelah itu kita exit, lalu yang sebelahnya itu PC6 terhubung ke interface yang A08. Sebentar. Oke, di sini isi itu ke FA08 dan ini FA09. Oke, kita masuk interface FA08 sampai 9. Oke, enter. Setelah itu switchboard mode akses, lalu switchboard akses 9 dan 30. Lihat untuk yang itu bulan 40. Oke, maaf, bulan 40. Oke, setelah itu exit. Nah, kita coba lihat di sini PC 8 terhubung ke A010, A9, 10 dan 11. Interface A0 10 sampai 11. Enter. Oke, maaf, ada kesalahan sepertinya. Coba lihat di sini A10 dan A11. Nah, betul. Kita ulangi lagi. Interface A0 1 A0 sampai 11. Oke, enter. Dan mohon maaf, saya ada kesalahan. Interface A0 10 sampai 11. Oke, setelah itu baru switchboard. Switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN. Sekarang itu 50. Oke, ini exit. Dan sudah selesai. Sekarang kita yang di switch sebelah kanan. Kita lihat dulu di sini masuk ke FA02 dan FA03. FA02 dan FA03. Shift interface 0/2
sampai 3. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses bulan 20. Maaf, bulan 10. Karena di sini filmnya itu masuk ke bulan 10. Oke, setelah itu kita enter, kita exit. Lalu kita coba lihat lagi di sini 19 masuk ke Evano 4 dan ini Evano 5. Oke, interface Evano slash 4 sampai maaf ada kesalahan slash Evano slash 4 sampai 5. Oke, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses jam 20. Oke, exit. Kita lihat lagi di sini sudah terkonfigurasikan ya apa sama 5. Lalu yang sebelah sini ya, ini Evano 6, Evano 7. Oke, Evano 6 dan Evano 7. Interface 4 slash 6 sampai 7. Oke, lalu support akses mode. Maaf, kesalahan. Support ini akses mode. Aksesnya berhasil. Oh, maaf, ada kesalahan. Support mode akses, lalu support akses kurang 30. Enter. Oke, exit. Setelah itu semua sudah terhubung. Kita yang di sini masuk ke Evano 8, Evano 9, Evano 8 dan 9. 8 sampai 9, enter. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses dan kalau tadi 30 berarti sini 40. Oke, exit. Lalu kita coba lihat ini masuk ke Evano 10 dan Evano 11. Oke, ini ke Evano 11. Interface 10 dan sampai 11. Enter. Setelah itu switch port mode akses, lalu switch port akses 50. Exit. Lalu untuk yang di tengah kita lihat di sini masuk ke Evano 2 dan Evano 3. Masuk ke switchnya. Kita masukkan perintah ke interface Evano slash 2 sampai 3. Oke, enter. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses 60. Oke, exit. Nah, kalau tadi itu
F0 berarti sekarang F0 4 dan 5. Masuk ke interface range 0 slash 5 sampai dengan 4 sampai 5. Setelah itu kita enter, lalu switchport mode access, lalu switchport access dan 10. Oke, sekarang kita coba lihat di switch dan server apakah sudah masuk pengerjaannya. So, brief. Oke, di sini tidak terhubung. Kita coba lihat di sini. Oh, mohon maaf, saya salah. Keliru untuk mengeceknya. Kita coba lihat di sini. Do show interface. Maaf, do show ulang brief. Oke, di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sudah masuk ke VLAN masing-masingnya. Lalu di switch ini, switch do show from brief. Di sini 2, 3, 4, 5 sudah masuk ke VLAN-nya masing-masing. Oke, untuk terakhir kita coba lihat di sini. Do show from brief. Oke, enter. Setelah itu sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sudah masuk ke VLAN-nya masing-masing. Itu yang namanya berhasil. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang DHCP server. Oke, di sini saya akan mengkonfigurasikan IP DHCP di setiap perangkat menggunakan perangkat router. Kita masuk dulu ke perangkat routernya, lalu ke Cherry. Setelah itu kita rano, enter, lalu kemudian privilege, lalu configuration. Lalu kita masuk ke interface server 0 itu interface server 0. Nah, di sini pertama karena si routernya itu masih belum menyala, yaitu berwarna merah kabelnya, kita aktifkan dulu, yaitu not shutdown. Oke, enter. Oke, kita coba lihat. Sini sudah menyala alias hijau. Oke, kita konfigurasikan dulu IP address untuk perangkat tersebut. Kita masuk dulu ke interface, masukkan perintah interface 0, 0, titik, 10, lalu encapsulation, encapsulation.1q 10. Setelah itu kita masukkan IP address 10.10.10.1 dengan subnetnya itu 255.255.255.0. Lalu enter. Oke, setelah itu kita exit, kita masuk lagi ke interface 0.0.20. Setelah itu enter, lalu encapsulation.1q 20. Enter, setelah itu di address 20.20.1 itu dan juga subnetnya itu 255.255.255.0. Setelah itu enter, exit, lalu interface 0.0.30. Sekarang yang 30. Enter. Setelah itu encapsulation.1q sekarang 30. Enter. Setelah itu IP address 30.30.1 dengan subnetnya itu 255.
titik 0, enter, lalu exit. Setelah itu masuk lagi ke interface A0 titik 40, lalu calculation dot MQ dan masukkan yang sekarang 40, enter. Setelah itu masukkan IP address untuk 40 titik 1, sebenarnya itu 255 titik 0, lalu enter, lalu hit. Setelah itu interface 0/0 titik 50, lalu enter. Setelah itu encapsulation dot q 50, enter. Setelah itu IP address 50 titik 1. Setelah itu servernya itu 255 titik 0, saya enter, exit, interface 0 titik 60, saya enter, lalu encapsulation q 60, enter. Setelah enter, masukkan IP addressnya itu 60 titik 1, dengan servernya itu 255 titik 0, setelah enter, exit. Lalu yang terakhir adalah interface 0 titik 70, enter. Setelah itu encapsulation q q 70, enter, lalu IP address 70 titik 1, subnetnya itu 255 titik 0, lalu enter. Oke, saya itu kita exit, kita coba ya dulu solve IP interface brief, enter. Oke, di sini untuk level 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sudah memiliki IP address masing-masing dan seterusnya itu up. Sekarang saya akan mengkonfigurasikan IP DHCP tersebut. Kita masukkan perintah IP DHCP full run 10, saya enter. Oke, tidak kesalahan, mohon maaf. Oke, kita ulangi. IP DHCP full run 10, enter. Setelah itu kita masukkan networknya, yaitu 10.10.10.0, dan subnetnya itu 255 titik 255 titik 0. Setelah itu enter. Lalu untuk IP gateway-nya atau default gateway-nya itu default gateway-nya yaitu 10.10.10.1, lalu enter. Lalu untuk DNS-nya itu servernya 8.8.8.8, lalu enter, lalu exit. Kita masukkan lagi IP DHCP full run 20, lalu enter. Lalu networknya itu 20.20.20.0 dengan subnetnya itu 255.0.255.0, enter. Setelah itu default routernya itu 20.20.20.1, lalu enter. Lalu DNS nya itu sama 8.8.8.8, lalu enter. Lalu masukkan lagi, exit dulu, lalu IP
Satu 30 detik 0 dengan satu menit 25 detik 25 detik 0 lalu enter lalu komputernya itu 30 detik 1 enter setelah itu DNS servernya itu 8 detik 8 lalu enter lalu exit lalu IP dan cp LAN 40 lalu enter setelah itu masukkan perintah upload 40 maaf titik 0 lalu sampai ke itu 25 titik 25 titik 0 lalu enter setelah itu default filternya 40 titik 1 setelah itu enter lalu DNS nya setelah itu ialah 40 titik 1 enter lalu DNS servernya itu 8 lalu enter setelah itu exit lalu IP dan HTTP full LAN 50 enter lalu network 30 titik 1 berdasarkan titik 25 titik 1 maaf titik 0 dan maaf ini salah 40 titik 0 titik 0 lalu 25 titik 25 maaf titik 0 jadi 50 titik 0 lalu 25 titik 25 titik 0 lalu enter lalu default filternya 50 titik 1 enter setelah itu DNS servernya adalah 8 titik 8 enter lalu exit IP dan HTTP full LAN 60 lalu setelah itu network servernya itu ialah 60 detik 0 servernya itu 25 titik 25 titik 0 lalu enter setelah itu default filternya adalah 60 titik 1 enter setelah itu DNS servernya 8 lalu enter setelah itu kita exit dan yang terakhir itu IP dan CP full LAN 70 lalu enter setelah itu IP maaf network itu 70 titik 0 masih 255 titik 255 titik 255 titik 255 titik 0 oke kalau enter setelah itu default filternya itu 70 titik 1 enter setelah itu servernya saya adalah DNS servernya itu 8.8.8 lalu enter oke setelah itu kita coba tes ke setiap perangkat PC yang ada coba misalnya di sini satu masuk ke desktop konfigurasinya lalu udah selesai dan sukses maaf ini valid kita coba ulang lagi ini
coba di yang lain. Oke, kita coba di perangkat yang lain, misalnya di sini, lalu ke desktop, konfigurasi yang DHCP, dan lain. Kita tunggu dulu. Kayaknya ada kesalahan. Oke, mohon maaf, tadi ada kesalahan. Setelah saya perbaiki, sini kita coba tes untuk DHCP tersebut. Kita coba di PC 15, setelah itu konfigurasi, dan DHCP-nya sudah sesuai. Lalu misalnya PC 17, kita desktop, konfigurasi, DHCP, dan successful. Lalu di bulan 30, desktop, konfigurasi, DHCP, dan successful. Lalu di bulan 40, desktop, konfigurasi, lalu DHCP, dan successful. Lalu di bulan 50, desktop, konfigurasi, DHCP, dan successful. Lalu untuk bulan 60, lihat dan successful. Lalu untuk bulan 70, desktop, configuration, DHCP, dan successful. Lalu sini untuk bulan ini, coba lihat DHCP dan successful. Coba yang 50 di sebelah sini, desktop, configuration, DHCP, dan successful. Lalu untuk bulan 10, DHCP dan successful. Lalu untuk bulan 20, desktop, configuration, DHCP, successful. Dan yang terakhir ya, coba untuk bulan 30 dan successful. Oke, berarti semua PC ini sudah mendapatkan IP DHCP secara baik dan benar. Kita coba lihat mengirim pesan, misalnya dari PC 1 ke PC 2. Oke, pertama pasti di download, coba sekali lagi, dan successful. Oke, lalu dari PC 2 ke PC 5, kita belum dimana ke PC 4, lalu download, coba lagi, dan successful. Oke, coba sekarang dari PC 4, maaf, dari pilihan 30 ke pilihan 40. Oke, belum. Progress. Lalu download, coba lagi. Progress. Download. Oke, apakah belum kelihatan sudah? Coba lihat di sebelah sini. Oke, sebelah sini sepertinya belum. Oke, ini sudah sukses. Lalu kita coba dari PC 5 ke PC 7 dan successful. Oke, dari PC 7 ke PC 9 di bulan 50. Oke, lalu download dan successful. Lalu dari PC di bulan 50 ke bulan 60. Nah, kalian oke, coba lagi dan successful. Lalu coba lagi dari bulan 60 ke bulan 70. Kalian ke successful. Lalu dari sini ke sini, kalian sini ke sini successful. Lalu dari sini bulan 20 ke itu kalian, lalu lagi bulan 20 ke bulan 30 dan successful. Oke, jadi seperti itu cara meremote akses atau
maaf salah cara pilihan ranking protokol atau VTP. VTP. Mungkin sekian ada dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.